Saya sering melihat terutama monyet, dia teriak. Ternyata teriaknya anaknya kehausan. Jadi akal induknya dia sambar di sela-sela sapi yang ngantri itu. Dia basahkan ekornya, kemudian kasih minum anaknya. Baru anaknya diam. Dan sekiranya monyet punya uang, mungkin monyet itu mau beli air kemasan juga. Saya bukan asli orang Maluku atau KSB, tapi saya asli Bima. Kesini tahun 98. Kenapa saya pilih Maluku? Karena di Maluku itu ada tambang. Ketika ada tambang, kemungkinan besar dampak lingkungannya ada, terutama mata air. Saya belum mengarah ke pemanfaatan untuk manusia kalau di Maluku ini. Dan orang-orang yang banyak duit susah sekali dia minum air sumur atau air sumber mata air gitu. Mereka tentu beli air kemasan dari toko gitu. Jadi saya lebih fokusnya ke binatang sekitarnya. Saya sama istri dibantu anak juga. Alhamdulillah 2015 teman-teman sudah merapat lagi. Alhamdulillah sudah 2 orang. Yang pertama kita tanam pohon pelindung mata air. Ini dia dari itu. Ini dia anunya. Ya. Pegang aja air. Akar-akar kayu tuh bisa menyerap air dan menyimpan air, dan pada saatnya nanti dia bisa mengeluarkan air. Yang kedua bikin tanggul di atas mata air itu. Nah kalau tanggul itu untuk menahan deras air, akan memberikan kesempatan resapan tanah-tanah di pinggir kali, pinggir sungai itu. Sehingga akar-akar kayu yang sekitar itu bisa meresap air gitu. Mulai dari 98 sampai sekarang itu, mata air itu tidak ada yang tambah, malah semakin berkurang. Ya kita jejerkan dengan peningkatan populasi makhluk yang membutuhkan air. Makhluk ini semakin lama semakin jumlah semakin tinggi, kebutuhan air juga semakin rendah. Nanti bulan Agustus itu sampai nanti awal musim nanam itu akarnya sudah besar. Nah, kemudian setelah cangkok kita turunkan, masukkan di polybag. Nah, nanti setelah awal musim hujan kita menyebar ke titik mata air yang sebagai prioritas gitu. Kalau dulu kita nanam mahoni sonokling, ketika sonokling dan mahoni ini besar, nanti dijarah oleh masyarakat untuk keperluan bangunan. Nah, kenapa kita pilih jambu air? Karena dengan buah jambu air itu bisa dimakan oleh binatang terutama monyet sekitar-sekitarnya gitu. Saya pilih pohon beringin karena beringin ini dia hasil kayunya jelek sekali dan kurang diminati oleh masyarakat. Dan 2 akarnya sangat kuat sekali untuk menyerap air.
daunnya juga dia dah gugur sekaligus. Ya ruqyah saya juga ada kadang-kadang isi tausiah di pengajian-pengajian gitu. Kita kalau dapat umpamanya 300.000, ya kita sisihkan 200.000 untuk kegiatan ini, yang sisanya untuk operasional lain. Ya alhamdulillah tercukupi juga. Ketika beliau menghadap kami, menghubungi kami sendiri serasa ditampar gitu kan. Karena apa? Kami tidak tahu keberadaan beliau sebelumnya. Kami sangat merasa bersyukur bahwa ada orang-orang seperti ini yang memang tanpa, boleh dibilang tanpa embel-embel, tanpa pamrih, mau melakukan hal-hal yang memang tidak lumrah. Beliau juga kita harapkan bisa menjadi pihak ketiga ya nanti, yang menjadi yang terdepan. Jadi tidak hanya swadayanya yang kita ini, tetapi bagaimana pemerintah bisa mendukung penuh di situ. Mata air ini adalah kebutuhan yang tidak bisa diganti oleh yang lain. Saya rasa dengan saya berbuat untuk air, seolah-olah saya membantu semua makhluk yang butuh air. Terutama rumput, akar kayu dan sebagainya ikut merasakan apa yang saya lakukan.